Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian selalu sehat. Kita bertemu lagi di classroom di pertemuan minggu pertama di bulan September ya. Kita sekarang masih membahas tentang teks eksplanasi yang berhubungan dengan pelajaran minggu kemarin ya. Kalau yang minggu kemarin kita belajarnya tentang memahami teks eksplanasi, dan yang sekarang kita belajarnya yaitu memproduksi teks eksplanasi. Di minggu pertama ya, Ibu mengulang materi yang sudah dijelaskan itu tentang memahami teks eksplanasi. Dan setelah Ibu lihat dari hasil pekerjaan tugas-tugas kalian yang sudah dikerjakan, ya lumayan bagus responnya. Ada yang nilai 100 dan ada juga nilai yang kecil juga ada ya. Yang kecil berarti tidak dibaca dulu teks yang berikutnya ya. Seharusnya pada saat mengerjakan kita lihat dulu teks yang sebelumnya itu apa, dibaca dulu ya. Jadi kalau setiap tugas itu kalau dilihat teks, lihat dulu. Jadi di situ kamu harus belajar untuk mandiri ya. Nah, untuk hari ini kita memproduksi teks eksplanasi. Memproduksi teks eksplanasi, di sini kita harus menentukan pola pengembangan di dalam menulis teks eksplanasi. Jadi, kalau kamu mau membuat teks eksplanasi harus menentukan dulu pola pengembangannya mau bentuknya apa. Nah, di sini ada dua ya. Yang pertama di sini ada pola pengembangan sebab akibat. Dan yang kedua ada pola pengembangan proses. Ini bisa kamu pilih salah satunya yang pola pengembangan yang akan kamu buat. Oke. Untuk lebih jelas, Ibu akan menjelaskan tentang pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Nah, di sini pola pengembangan sebab akibat ini dan pola pengembangan proses apa sih? Nah, kita lihat pola pengembangan sebab akibat ini adalah mengembangkan teks eksplanasi dapat menggunakan pola sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perinci pengembangannya. Akibat dijadikan sebagai umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai rinciannya. Kemarin mungkin kalian sudah belajar atau kalian sudah membaca tentang teks yang ada di dalam buku LKS, yaitu yang judulnya adalah Pekerja di Bawah Umur. Nah, di situ mungkin kamu bisa lihat atau kamu baca ada penjelasan sebab akibat kenapa anak bisa bekerja di bawah umur. Itu salah satu contohnya ya. Yang berikutnya penjelasan yang kedua yaitu pola pengembangan proses. Ini adalah proses merupakan suatu urusan dari tindakan-tindakan atau perurutan-perurutan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau peruntukan dari suatu kejadian atau peristiwa. Nah, ini jadi ada dua pola yang bisa kamu gunakan untuk mengembangkan teks eksplanasi ini. Tinggal kamu pilih saja mana yang lebih mudah atau mana yang lebih kamu suka ya. Jadi dua-duanya ini bisa kamu gunakan, maksudnya itu bisa kamu gunakan, tapi tetap salah satu yang harus kamu pilih ya. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya adalah menulis teks eksplanasi berdasarkan strukturnya. Ingat, kemarin Ibu sudah menjelaskan struktur yang ada di dalam teks eksplanasi itu apa saja. Ya, yang pertama, ya, struktur dari teks eksplanasi ini adalah apa?
Yang pertama yaitu ada yang namanya tujuan. Salah. Bukan itu tujuan ya. Kalau tujuan itu termasuk ke dalam teks prosedur. Salah. Jadi teks eksplanasi itu yang pertama kalau nggak salah ada yang namanya identifikasi fenomena, kemudian pengembangan rangkaian kejadian dan ulasan. Nah, itu kan strukturnya ya. Nah, kalau kamu mau menulis teks eksplanasi berdasarkan strukturnya, berarti ada hal atau langkah-langkah untuk menyusun teks eksplanasi. Apa saja sih? Yuk kita lihat. 1. Mendata topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Jadi pilih dulu, mana nih topik yang bisa kamu gunakan untuk dijadikan sebagai teks eksplanasi. Data dulu topiknya, jangan satu biar banyak pilihan. Kemudian barulah kamu setelah tadi menentukan topik satu yang mungkin kamu sukai, barulah kamu menyusun kerangka teks, yakni dengan menomori topik-topik itu sesuai dengan baku dari teks eksplanasi yang paragraf-paragrafnya dapat disusun secara kausalitas atau kronologis. Jadi tersusun ya, artinya itu membuat dulu kerangka. Setelah itu, yang ketiga, kamu barulah mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya, artinya strukturnya yang sesuai dengan strukturnya, ya, itu. Dan juga jangan lupa di sini penggunaan bahasanya. Gunakanlah bahasa yang baku. Berikutnya, yang nomor 4, yaitu menyunting teks eksplanasi yang ditulis teman. Ya.